Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahari dari kelas 19 MPY 4 akan memaparkan materi mengenai pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan. Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial terapan juga menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Tujuan dari pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan pendidikan agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pemakai informasi, khususnya para pengambil keputusan, sebagai bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan, baik berbentuk indikator kualitatif ataupun indikator kuantitatif, agar para pengambil keputusan dapat Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan tersebut dapat memecahkan suatu kebijakan. Informasi yang normatif atau preskriptif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Informasi jenis ini dihasilkan dari metodologi yang sepenuhnya bersifat rasional yang sesuai baik dengan argumentasi maupun data dan informasi. Informasi yang bersifat normatif ini oleh penelah sektor pendidikan dapat diperoleh dari Balitbang Diknas yang disebut informasi teknis, karena analisis data berdasarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang sedang atau disorot. Selanjutnya, metode analisis kebijakan. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tipologi, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Menurut Suryadi dan Tilar bahwa hampir dapat dipastikan pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat kualitatif, karena analisis kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan itu bersifat kualitatif karena proses pemahaman analisis kebijakan itu penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Metodologi kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering juga disebut kuantitatif empiris. Pada dasarnya, metodologi kuantitatif lebih tertarik pada pengukuran terhadap masalah kebijakan. Walaupun terdapat perbedaan antara metodologi kuantitatif dengan kualitatif dalam analisis kebijakan pendidikan, namun dalam kenyataannya kedua metodologi analisis kebijakan tersebut sering digunakan. Memang pada awal perkembangannya kedua metodologi tersebut dibentuk secara terpisah oleh ideologi pemikiran yang berlainan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya pihak-pihak yang berpikir secara pragmatis cenderung tidak menaruh perhatian terhadap perbedaan aliran antara metodologi kualitatif dan kuantitatif. Tetapi yang lebih penting ialah tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman terhadap masalah-masalah kebijakan publik. Pemahaman terhadap masalah-masalah kebijakan publik. Oleh karena itu, perbedaan dalam metodologi kualitatif dan kuantitatif telah terjadi hanya dalam teknik penelitian atau analisis dalam analisis kebijakan. Artinya, beberapa masalah kebijakan pendidikan mungkin dapat dipahami metodologi kuantitatif, khususnya masalah-masalah yang bersifat makro dan umum. Akan tetapi, beberapa masalah kebijakan publik mungkin tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan metodologi kuantitatif karena sifatnya terlalu khusus dan unik. Dalam keadaan demikian, metodologi kualitatif mungkin dapat dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan kebijakan publik secara khusus, karena permasalahan itu memerlukan pemecahan yang dilakukan secara kasus per kasus pula. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.